Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah, dan surga. Tema kita kali ini akan membahas istilah-istilah di dalam ma'rifatullah. Para sahabat, memang di dalam kita belajar agama Islam ini, khususnya tentang Tuhan, tentang Allah Ta'ala, itu memang dalilnya, hadisnya, Al-Qurannya sangat banyak. Bahkan yang membahas tentang ilmu tauhid, ilmu makrifah, wah luar biasa banyaknya itu. Ya, sehingga waktu kita belajar tentang Allah, atau kita sebut dengan mengenal Allah, atau kita sebut dengan ma'rifatullah, itu banyak sekali coraknya, banyak sekali yang harus dipelajari. Nah, diantaranya sahabat bisa saksikan di YouTube saya terdahulu, dan di sana ada sebuah kesimpulan atau hal-hal yang harus betul-betul menjadi koridor, menjadi ukuran, yang menjadi ukuran kebenaran, yaitu yang disebut dengan keesaan Tuhan. Nah, jadi kalau itu kita mengenal keesaan Tuhan, itulah lebih awal yang harus kita pegang. Karena kalau kita mengenal Tuhan yang begitu luas, yang begitu besar, yang begitu banyak sudut pandangnya, bila tidak ada satu ketentuan atau satu arahan yang jelas atau satu batasan, ya satu batasan yang pasti, itu akan menyebabkan pikiran kita sulit menerimanya, bahkan bisa-bisa syirik, bisa-bisa musyrik. Kita terjebak dalam pikiran-pikiran kebendaan. Karena maklumlah memang manusia itu awalnya memang kebendaan. Nah, sehingga dengan pikiran kebendaan yang sudah tertanam kuat di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, sulit sekali kelihatannya kita harus melepaskan diri dari program pikiran kebendaan itu. Sehingga kemungkinan kita bila kita tidak memahami dengan baik tentang Tuhan itu, tentang keesaan Tuhan, bisa-bisa menimbulkan syirik. Bahkan tidak terjadi, tidak sering terjadi, ya bahkan sering terjadi, orang-orang yang belajar ma'rifatullah itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Yang lain dari sudut pandang ini ngambil ayat ini, yang lain dari sudut pandang ini ngambil ayat ini, sehingga betul-betul terjadi yang namanya perbedaan pandangan yang tajam. Bahkan terjadi yang namanya permusuhan gara-gara sudut pandang tentang Allah Ta'ala. Nah, karena itulah para sahabat, ada standar yang harus kita anut bila kita ingin memahami Tuhan kita, memahami ma'rifatullah atau mengenal Allah. Itu harus ada standar yang kita buat, yaitu tentang keesaan Allah. Karena itu di dalam memahami istilah-istilah ma'rifatullah sendiri itu harus terkait erat. Ya, terkait erat, dan harus ada pedoman yang namanya keesaan Allah itu. Nah, sehingga kita terbebas daripada pikiran-pikiran kebendaan yang menyebabkan bisa syirik kalau tidak berhati-hati. Nah, kita perhatikan slide berikut ini. Ini para sahabat, kita melihat di sini, memahami makna istilah ma'rifatullah. Allah Maha Esa. Nah, inilah sebagai standar. Ya, sebagai standar kita. Allah Maha Esa itu artinya Allah itu ada. Ya, Allah itu ada dan pasti adanya. Ya, keberadaannya tak terbatas. Jadi ada Allah itu keberadaannya tak terbatas. Maka kita nggak akan mungkin bisa memahami sesuatu yang tak terbatas. Tak terhingga.
Ya, jadi keberadaannya itu tak terbatas, dia ada, pasti ada. Cuman keberadaannya tak terbatas, tak terhingga. Jadi kita sendiri, karena kita terbatas, mustahil kita memahami seutuhnya, mustahil. Jadi kita harus rela, kita harus tahu bahwa kita ini, ya Allah, kita ini terbatas sekali. Ya, sedangkan Allah tidak terbatas, tak terhingga, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibayangkan, tidak serupa dan sebanding apapun, tidak setara dengan apapun, hanya satu-satunya Allah yang Maha Esa itu. Nah, sehingga pada saat kita memahami keesaan Allah dengan satu kerangka dasar seperti ini, waktu kita menafsirkan segala sesuatu tentang Allah harus terkait ya dengan keesaan Allah ini. Tidak bisa lepas, tidak bisa dilepaskan. Nah, kemudian saat sholat, ya saat sholat, nah karena memang sholat ini khusus, ya sholat ini khusus, di dalam surat Toha dikatakan, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, waktu kita mengingat Allah, itu artinya kita sudah paham tentang Allah Ta'ala. Paling tidak hati nurani kita memahami keesaan Allah. Paling tidak itu. Nah, kalau kita memang sudah punya ilmu, memahami tentang Tuhan, memahami tentang Allah Ta'ala, artinya kita membuka kembali memori atau pemahaman yang pernah disimpan tentang Allah dan segala sesuatu dalam rangka mengingat Allah. Dalam arti luas. Nah, mengingat Allah di luar sholat ini. Ya, jadi di luar sholat mengingat Allah tergantung keadaannya masing-masing, tapi ada memorinya, ada pemahamannya. Nah, itu tuh kita renungkan kembali, kita buka kembali, kita ingat kembali. Nah, itu mengingat Allah tuh. Nah, ini yang di luar sholat, apapun yang kita lihat bisa jadi alat untuk mengingat Allah. Apapun yang kita dengar bisa jadi alat mengingat Allah. Apapun yang kita saksikan bisa jadi alat mengingat Allah. Dan mengingat Allah ini dalam arti luas. Biasanya di luar sholat dimanapun kita berada. Nah, tetapi mengingat Allah khusus mengingat Allah dalam sholat harus terbimbing oleh bacaan sholat. Harus sesuai syariat, tidak bisa semaunya. Nah, inilah bedanya mengingat Allah di luar sholat dan mengingat Allah waktu sholat. Nah, ini para sahabat, ada beberapa yang akan kita jelaskan. Merasa dekat dengan Allah. Maksudnya, merasa yakin akan pertolongan Allah sangat dekat. Nah, boleh seperti itu. Itu merasa dekat juga. Ya. Merasa yakin peran Allah pada diri sangat dekat. Merasa yakin Allah memahami isi hati kita, bahkan Allah lebih dekat dari diri kita sendiri. Sangat yakin, merasa yakin. Merasa yakin Allah melihat kita. Nah, ini juga masih dalam rangka dekat. Nah, bukan merasakan Allah. Nah, jadi kalau merasa di sini ini, merasa yakin, bukan merasakan Allah, karena Allah tidak bisa dirasakan. Ya, karena Allah tidak bisa dirasakan. Nah, kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dekat-deketin begini Allahnya. Karena Allah itu sudah dekat sekali. Ya, udah dekat sekali, lebih dekat dari kita sendiri Allah itu. Nah, cuman mendekatkan diri pada Allah maksudnya kita melaksanakan kebajikan dan perintah Allah lebih banyak. Nah, ini lebih banyak di sini. Lebih banyak dari biasanya untuk supaya kita mendekatkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Jadi lebih banyak. Ya, lebih banyak melaksanakan perintah Allah, bajikan-kebajikan dan berkualitas. Jadi lebih banyak dan lebih berkualitas dari sebelumnya. Itu maksudnya seperti itu. Bukan kita jauh jaraknya dari Allah.
Ya, kemudian Allah berjalan mendekat. Ya, jauh, bukannya kita jauh, jaraknya dari Allah, kemudian Allah berjalan mendekati jaraknya supaya lebih dekat dengan kita, bukan. Karena Allah sudah sangat dekat daripada urat leher, daripada diri sendiri, dan mengetahui isi hati. Demikian juga jauh dari Allah maksudnya mengabaikan perintah-perintah Allah dan berkecimpung dalam larangan Allah. Nah, ini menjauhkan diri dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, berdialog dengan Allah maksudnya, nah ini, kita mencurahkan isi hati kepada Allah dalam kesendirian. Karena yakin Allah maha memahami isi hati dan memahami bahasa makhluknya. Jadi di sini berdialog itu maksudnya curhat. Kita mencurahkan isi hati itu. Jadi bukan kayak ngobrol, bukan. Ya, bukan kayak ngobrol begitu, bukan. Tetapi kita mencurahkan isi hati kita karena kita yakini Allah itu lebih dekat dan memahami isi hati dan memahami bahasa makhluknya. Ya, jadi tadi bukan berbicara dengan Allah kemudian dapat jawaban suara dari Allah, bukan seperti itu. Ya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sederajat seperti teman berdialog, tidak. Allah memahami bahasa makhluk, tetapi manusia tidak memahami bahasa Allah karena keterbatasannya. Allah memahami bahasa makhluk, bahasa kita, gitu, tapi kita nggak memahami bahasa Allah karena keterbatasan kita. Di hadapan Allah maksudnya, nah, kita di hadapan Allah, bukan Allah di depan sini, bukan. Ya, jadi di hadapan Allah maksudnya kita sadar, ya, kita sadar dan memahami posisi derajat diri sebagai makhluk yang lemah dan hina dibanding derajat Allah yang maha suci lagi maha agung. Jadi bukan Allah di depan kita. Ya, jadi bukan di depan kita. Kalau di depan kita, di belakang kita gimana? Nah, gitu. Yang kelima, melihat Allah. Melihat Allah maksudnya sangat memahami keilmuan tentang Allah. Jadi melihat Allah itu keilmuannya sudah begitu dalam, begitu luas, dan begitu mantap dan yakin dan menyeluruh, sudah kafah tentang Allah itu. Sehingga jelas betul siapa Allah itu yang sebenarnya dengan pemahaman yang luas dan dalam. Ini maksudnya seperti ini, melihat Allah. Jadi bukan dilihat dengan mata begini, bukan. Tapi keilmuannya itu sudah kafah. Ya, memahami siapa Allah yang sebenarnya dengan pemahaman yang luas dan dalam. Nah ini, jadi bukan melihat dengan fisik, karena Allah tidak bisa dilihat. Contohnya, bagaimana seseorang, ya, kata melihat ini dipergunakan seseorang. Misalnya begini, ada seorang wartawan bertanya kepada pakar ekonomi, ya, pakar ekonomi. Nah, pertanyaan si wartawan ini begini, bagaimana Anda melihat ekonomi Indonesia saat ini? Nah, ini kata melihat. Melihat ekonomi Indonesia saat ini. Jadi maksudnya, bagaimana Anda bisa mengerti ekonomi Indonesia dalam keilmuan yang luas yang Anda miliki, sehingga Anda bisa menarik kesimpulan tentang ekonomi Indonesia. Ini maksudnya ini melihat. Ya, jadi bukan melihat ekonomi kan nggak bisa dilihat. Ya. Nah, yang keenam, Allah melihat kita. Maksudnya, ya, maksudnya adalah Allah melihat kita. Maksudnya Allah maha melihat. Jadi bukan Allah ngeliatin pakai mata dua, bukan itu. Karena Allah tidak serupa apapun. Ya, serupa apapun. Nah, jadi tidak bisa dibayangkan. Maka melihat Allah maksudnya Allah melihat. Ya, melihat
apa yang baik, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Jadi Allah tuh melihat yang nyata maupun yang tersembunyi. Yang kita bisa lihat, Allah lihat. Yang tidak bisa kita lihat, Allah melihat. Bagi Allah sangat jelas dan tidak ada yang tersembunyi. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah itu melihat kita seperti itu. Mengenal Allah maksudnya bukan berkenalan salaman, bukan. Ya, mengenal Allah kenalan itu bukan. Maksudnya mengenal Allah, kita mempelajari tentang Allah. Siapa Allah itu? Melalui ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Atau melalui dengan mempelajari tentang Allah melalui arahan-arahan Al-Quran. Ya, tentang apa? Tentang keberadaannya, sifatnya, keadaannya, dan sebagainya. Dan perenungan-perenungan serta kejernihan hati. Nah, jadi kita mengenal Allah itu ada kejernihan hati, ada ilmu dari Al-Quran tentang Allah. Nah, kemudian dengan segala sifatnya, dan kita merenungi begitu. Sehingga batin kita itu, kesucian kita itu betul-betul tersentuh. Ya, tersentuh karena kita lebih kenal kepada Allah. Nah, itu menyangkut hati yang bersih juga tuh. Menyangkut perenungan juga tuh. Jadi bukan sekedar ayat Quran. Ayat Quran itu arahan-arahan. Tapi ada lagi yang arahan-arahan tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat di alam semesta ini. Nah, yang kedelapan, takut kepada Allah maksudnya, nah ini maksudnya takut. Takut ditinggalkan, artinya tidak diperhatikan, diabaikan oleh Allah. Jadi doa-doanya diabaikan, sangat takut kita. Takut tidak ditolong. Takut tidak mampu mentaati Allah. Takut azab Allah. Jadi bukan ketakutan kepada Allah dan menjauh kepada Allah. Bukan. Allah itu maha kasih sayang. Allah itu maha dekat. Allah itu maha memberi. Allah itu baik sekali. Allah itu maha mulia. Gitu. Jadi kalau dibilang takut itu artinya, ya jangan sampailah kita tidak disayangi Allah, tidak ditolong Allah. Ya, nah jangan-jangan kita nanti tidak mampu mentaati Allah, jadi kita takut. Nah, kalau azab Allah memang tentu manusia semua takut, ya ada azab api neraka, ada azab macam-macam. Nah ini, jadi bukannya kita ketakutan kepada Allah dan menjauh, nggak mau lagi ngikutin perintahnya, bukan begitu. Itu salah tuh ya. Jadi kepada Allah justru semakin kuat kita untuk beribadah kepada Allah. Menjadi kekasih Allah maksudnya, jadi menjadi kekasih Allah itu bukan seperti orang pacaran begitu, saling menyayangi, bukan begitu. Karena Allah dengan kita beda, tidak sama. Ya, jadi kekasih Allah itu bukan begitu. Yaitu orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu maksudnya sangat gandrung. Ya, sangat gandrung. Ya, ini cenderung maksudnya, cenderung. Jadi sangat gandrung, cenderungnya maunya kepada Allah saja gitu. Ridho. Ridho itu benar-benar bahagia kalau kita kepada Allah tuh. Kita senang, kita bahagia. Tuh kitanya. Jadi kitanya tuh seperti itu. Bahagia dan cinta menjalankan perintah Allah. Ya, cinta Allah. Jadi bukan kalau kita jadi kekasih Allah nantinya segala yang diminta dikabulkan, bukan seperti itu. Justru kita punya sikap kepada Allah yang lebih gandrung, lebih cenderung, lebih ridho, bahagia, cinta menjalankan perintahnya. Nah ini jadi kekasih Allah. Memperoleh cahaya dari Allah maksudnya bimbingan, ya hidayah Allah berupa apapun menambah keyakinan. Nah ini cahaya Allah itu begitu maksudnya. Jadi kalau kita memperoleh cahaya dari Allah itu artinya kita itu mendapat pemahaman-pemahaman yang lebih kuat, menambah keyakinan kepada Allah.
Nah, sehingga dia lebih taat kepada Allah. Nah, itu maksudnya orang-orang yang dapat cahaya Allah seperti itu. Jadi bukan ada cahaya, bukan begitu. Ya ini fisik namanya, takut kita musyrik. Ya, tapi cahaya Allah itu bimbingan hidayah ya kepada kita berupa ampunan, berupa apapun, ya berupa apapun yang menambah keyakinan sehingga kita lebih taat kepada Allah. Nah, ini di dalam genggaman Allah. Ya, di dalam genggaman Allah. Maksudnya, ya maksudnya bukan digenggam begini. Ya, maksudnya sangat memahami kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Sangat memahami peran Allah atas segala sesuatu. Sangat memahami segala sesuatu itu dalam kekuasaan Allah. Itu artinya gitu. Absolut itu. Nah, itu dalam genggaman Allah. Wajah Allah maksudnya sangat memahami kemahabesaran Allah di alam semesta, sehingga kemanapun melihat di sana tersirat hanya kekuasaan Allah. Itu seperti itu. Jadi sangat memahami kemahabesaran Allah. Ya, di alam semesta, di dalam diri, dimanapun kita paham ini kemahabesaran Allah semua. Sehingga kemanapun melihat, di sana tersirat hanya kekuasaan Allah. Nah, jadi wajah Allah itu maksudnya kita melihat kemanapun, semua kemahabesaran Allah. Nah, sehingga kemanapun kita melihat, di sana tersirat hanya di semua kekuasaan Allah. Semua dalam genggaman Allah, semua dalam lindungan Allah, semua dalam kehendak Allah. Nah, kira-kira begitu. Jadi orangnya itu kemanapun dia berada seakan-akan melihat wajah Allah. Nah, itu maksudnya ini. Ya. Nah, kemudian dalam pandangan Allah maksudnya, nah, Allah memandang, bukan begitu. Jadi maksudnya ukuran yang dipakai untuk melihat segala sesuatu memakai ukuran Al-Quran. Itu maksudnya. Ya, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Dan ini memang perlu kita ketahui bersama, sehingga di dalam kita memahami tentang Allah dan memahami istilah-istilah, ya istilah-istilah di dalam ma'rifatullah harus terkait dengan keesaan Allah. Harus terkait dengan keesaan Allah. Jadi jangan sampai keesaan Allahnya hilang karena istilah-istilah itu. Ya, ini yang paling penting di dalam memahami istilah-istilah ma'rifatullah. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.